Saudara, protes Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, Yusramadana Alus, yang menilai buruk kualitas perkantoran yang ditempati bekerja dan heboh di media belakangan ini, mendapat respon Komisi 3 DPRD Kota Samarinda. Rabu 25 Agustus 2021, rombongan Komisi 3 DPRD meninjau sejumlah kerusakan gedung yang dikeluhkan Kepala Dinas DPM PTSP. Pak Alus, ini kan beragam pendapat juga ya, baik dari Komisi 3 maupun dari PUPR kan, bahwa ini kan hal biasa, bukan sesuatu hal yang signifikan kerusakannya. Gimana penanggapannya, Pak? Ya. Masalah tanggapan itu adalah versi dari yang bisa menyampaikan. Apa hal yang mendasari pasti masing-masing pihak punya alasan. Kalau kami lebih dalam konteks sebagai pengguna hanya menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, kami juga bukan OPD teknis yang mengerti secara struktur, termasuk juga hal yang lain. Ya, saat kami masuk 28 Juni, kondisi bangunan kami temukan beberapa yang kami laporkan, kami sampaikan. Terus saat ada kunjungan teman-teman media, saat terjadi kebocoran, itu yang disaksikan oleh beberapa teman media, ya toh? Jadi yang terjadi sementara ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme saat kami masuk di suatu wadah baru. Kita temukan beberapa titik, ya toh? Beberapa titik kerusakan, termasuk juga kendala-kendala dalam hal kebocoran AC, termasuk juga sampai hari ini terjadi kesulitan dalam penggunaan akses lift yang tidak bisa digunakan. Nah, ini yang kita follow up. Turut dalam peninjauan Kepala Bidang Cipta Karya Samarinda, Cecep Heradi, mewakili Kadis PUPR Samarinda. Rombongan Komisi 3 DPRD Samarinda yang dipimpin Ketua Komisinya Angkasa Jaya tiba di gedung MPP sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dan langsung berkeliling gedung dari lantai 1 hingga lantai 6. Peninjauan cukup menguras tenaga sebab rombongan harus menaiki anak tangga 5 lantai dari lantai 1 hingga lantai 6 karena lift gedung tak berfungsi. Ruang-ruang yang dikeluhkan seluruhnya dicek satu persatu Komisi 3 sambil mendapat penjelasan kerusakan dari Yusramadana Alus. Peninjauan berlangsung sekitar 1 jam sebelum dilakukan diskusi dan paparan terkait hasil peninjauan. Sudah melihat kondisi seperti diributkan itu, kesimpulannya gimana, Pak? Ya, secara keseluruhan saya melihat di gedung ini sebenarnya nggak ada permasalahan krusial. Dari konstruksi, dari apa yang disampaikan, kita lihat bersama-sama. Cuma mungkin secara finishing ada hal yang kurang kurang diterima lah. Saya kira wajar itu. Kalau kita membangun satu gedung atau rumah kita sendiri kita nggak puas, itu kan manusiawi sekali saya kira. Jadi kami turun ke sini bukan dalam rangka sidap juga, tapi kami ingin menyebatani bahwa ada hal-hal mungkin kalau kita katakan kelalaian yang sangat kecil yang harus segera dipenuhi. Bagaimanapun juga ini gedung pemerintah, ini pusat pelayanan masyarakat, nantinya akan kita gunakan, apalagi dijadikan mall pelayanan terpadu. Nah, apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas itu adalah hal yang wajar saya kira. Dan hari ini disampaikan juga oleh Cipta Karya itu hal yang wajar. Jadi saya kira ini nggak masalah lagi kan, kita nggak perlu kembangkan sampai kemana-mana. Saya berharap bahwa pemerintah ini pemerintah semua ini. Artinya selaku pelaksananya OPD terkait itu mau melaksanakan atau memenuhi hal-hal yang kurang ya. Nah, jadi di sini bukan katakan bahwa itu temuan kurang di dalam hal finishing. Wajar dong sebagai manusia saya kira. Kesimpulan peninjauan Komisi 3 justru memunculkan pendapat dan tanggapan yang beragam dari anggota Komisi 3 DPRD Samarinda. Ada yang berpendapat gedung ini harus diselesaikan dan meminta pertanggungjawaban para kontraktor dan konsultan bangunan tersebut. Namun terdapat juga wakil rakyat yang berpendapat dengan nada datar dan rasional terkait sejumlah kerusakan yang terjadi. Dari beragam tanggapan, terdapat pula anggota Komisi 3 justru menganggap kerusakan bangunan itu adalah hal yang biasa-biasa saja, bahkan dianggap tak seheboh yang diberitakan di berbagai media massa. Tadi kan kelihatannya bukan pro juga sih, tapi ya kalau saya lihat ini logis berpikirnya bahwa ini kan biasa, yang begini yang gak usah terlalu ribut. Gimana, Pak? Rumah saya aja. Iya, jadi gini, kalau ada hal-hal yang memang pertama mengganggu secara totalitas aktivitas kerja di dalamnya, ya kan, mengancam keselamatan. Kemudian yang kedua, salah posisi bangunan seumpama. Kalau bangunan ini mungkin mengalami kemiringan dan sebagainya, bisa juga mengancam keselamatan sekitarnya. Dan ada hal-hal yang memang luar biasa, ya saya pikir
Kalau yang ada ini ya biasa-biasa saja. Setiap bangunan itu setelah finishing, pasti ada kebocoran sedikit. Saya pikir tugas tinggal mengkomunikasikan saja antara PD terkait, ya, PUPR dengan pihak pengembang atau kontraktornya. Tidak ada terlalu yang ini. Lebih parah kok kerusakan di DPR daripada ini. Iya. Nggak ada yang Iya. yang parah Ya. ya. Berarti biasa aja, Pak. Biasa saja. Tinggal mereka yang Tidak perlu koordinasi, diributkan, Pak, ya. Biasa saja. Tidak ada hal-hal yang terlalu Signifikan. fundamental yang dianggap mengancam keselamatan dan sebagainya. Nggak ada. Saya lihat tadi ruangan kepala dinas, plafonnya tinggal dibaikin, ya kan? Liftnya tinggal dibaikin. Meski demikian, Kepala Bidang Cipta Karya Cecep Haryadi mengaku akan mengkonsolidasikan kekurangan yang dikeluhkan Kadis DPMP TSP. Cecep berharap kontraktor pelaksana berkenan berpartisipasi membantu perbaikan gedung yang dianggap rusak. Meski Dinas PUPR Samarinda bertanggung jawab memperbaiki sejumlah kerusakan yang ada. Kemudian katakanlah kontraktornya atau pelaksananya itu sudah lepas tangan, terus nanti pemeliharaan segala macam dibawa dengan PUPR lagi. Kalau kategori lepas tangan itu, jadi item pekerjaan itu kan macam-macam Mas, Pak. Misalkan 2019 pekerjaannya hanya lantai 54. Oke. Selesai dia, diserah terimakan FHO, diperiksa dan lain sebagainya. Kalau ada temuan sifatnya dikembalikan dan lain sebagainya, itu clear. Ada anggaran baru kita laksanakan 2020, pekerjaannya apa? Oh, arsitektural dan lain sebagainya untuk lantai 1, 2, 3. Izin Pak, jadi temuan ini katakanlah menurut versinya Kepala Dinas, apa yang dimaksud temuan atau gimana Pak? Bukan ya Pak? Maksudnya temuan. Iya. Ya, makanya kalau misalkan temuan saya tidak bisa katakan itu temuan. Karena rentan di 2019 terbungkus si konstruksi tadi, ya makanya saya bilang bukan berarti saya membela diri, bukan. Bisa saja memang karena apakah itu murni iklim atau apa. Permasalahannya saya bilang tadi di rapat kan Bapak ada hadir semua. Kalau toh dalam rangka ini ada penyampaian yang sifatnya miss terhadap 100%, saya yang minta maaf. Kan gitu Pak. Cecep Haryadi meluruskan pandangan miring yang dialamatkan kepada PUPR Samarinda. Cecep menjelaskan bahwa bangunan tersebut sudah melalui auditing lembaga BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan dinyatakan lolos uji kelayakan, mengisyaratkan jika pada intinya tidak ada masalah dengan kualitas bangunan itu. Jikapun kenyataan saat ini ditemukan sejumlah kerusakan, menurut Cecep kerusakan itu adalah akibat pengaruh alam lantaran bangunan lama tidak berfungsi. Dari gedung MPP Jalan Pahlawan, BKTP M Sakir melaporkan. Di bagian-bagian ini. Kalaupun lantas